Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Agus Nari Fardani absen 3. Saya Nang Radio Tengga Dewi absen 25. Saya Putri Ramadhani absen 23. Saya Ainun Fitrasari absen 7. Kami dari SMA Negeri 1 Blora. Di sini kami akan mencari tentang sejarah Pocut Merah Intan yang diasingkan di Kabupaten Blora. Selamat menyaksikan. Can I call you Rose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Sekolah SMA 1 Blora ingin menanyakan tentang sejarah Pocut Merah Intan kepada Bapak Asnan NS yang asli dari Aceh. Terima kasih adik-adik dari SMA Negeri 1 Blora. Negeri 1 Blora yang kebetulan kalian semua adalah ini perempuan. Sama statusnya perempuan pejuang Aceh yang namanya Pocut Merah Intan yang hari ini kita sedang berdiri di makamnya. Asal usulnya beliau dari Tanah Rencong, dari Aceh. Beliau lahir 1933 dan sekolah madrasah zaman dulu itu dengan belajarnya tulisan Melayu Jawi, Arab, tidak mengenal Latin ketika itu. Dan dalam jiwanya sudah tertanam soal masalah akidah, soal masalah keagamaan. Lalu ketika negeri Aceh ini pada 1873 dinyatakan maklumat perang ke Aceh, beliau sebenarnya masih seusia kalian, tapi semangat untuk melawan penjajah ini yang konotasinya penjajah adalah orang kafir cukup tinggi. Sampai beliau juga semangatnya sudah tertanam, beliau kawin dengan Tuanku Abdul Majid. Beliau itu sendiri adalah dari keturunan Hulu Balang, maka namanya Pocut Merah Intan. Jadi Pocut Merah Intan itu keturunan dari dua-dua dari berlatar belakang darah biru lah. Kalau di sini berlatar belakang Raden-Raden lah, ya seperti itu. Kemudian dalam perjuangan mengusir Belanda ini, di tengah jalan beliau beda pendapat. Suaminya membelot, masuk, dirangkul, dirayu, dibujuk oleh si Belanda. Akhirnya seorang perempuan tangguh itu menyatakan, kau sudah pisah aliran dengan saya, semangat berjuang, maka kita juga harus pisah. Akhirnya dia pasahkan suaminya dan dia berjuang dengan putra-putra dan panglima perangnya yang kemenakannya sendiri, namanya itu Panglima Mahmud, yang makamnya juga ada di Jawa. Ini cucunya yang berdiri di samping saya adalah Pak Sugeng dari desa Punden. Kemudian selama di sini beliau diasingkan dan juga dipenjarakan di bawah tanah, di bawah turun air. Sehingga sakit-sakitan beliau hingga akhirnya beliau meninggal pada 20 September 1937. Beliau meninggal di sini. Dan mengapa makamnya hari ini ada di sini? Ini karena perjuangan beliau di daerah ini yang terakhir, nafas terakhir di sini akhirnya dikebumikan di Bukit Telurejo ini. Kemudian mengapa? Mungkin kalian akan bertanya, kenapa kok ada makam di sini? Kenapa makamnya tidak di tanah leluhurnya? Inilah bukti keindonesiaan. Inilah bukti NKRI, bukti kalian merah putih ini yang menunjukkan makamnya tetap di sini, dan ini menjadi penyemangat untuk kalian siswa, apalagi perempuan yang bisa menumbuh kembangkan semangat mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan menjadi pahlawan juga nanti. Ada lagi? Perjuangan beliau itu
lebih kepada wilayah utara daripada Aceh. Kalau Cuk Nyadin lebih ke di barat. Beliau adalah putra dari Aceh Besar dan beliau dalam perjuangannya itu sudah banyak membunuh marsose prajurit daripada Belanda. Makanya Belanda sangat marah sama beliau dan beliau pernah duel, ya, duel langsung sehingga luka-luki, ya, luka-luka semua. Sempat dia terkapar dengan rencong, tetap tidak dia lepas di tangan, tapi dia dalam keadaan sudah sekarat. Namun dia tetap tidak mau tunduk. Akhirnya berdarah-darah. Dalam kondisi berdarah itu dibawa oleh orang kampung setelah marsose berangkat, lalu diobati yang pertama dengan kotoran sapi yang masih hangat. Begitulah keadaan sampai akhirnya beliau masih juga berjuang di hutan belantara. Artinya bergerilya. Di hutan belantara itu bergerilya, tetap melawan yang namanya Belanda itu. Akhirnya suatu ketika terkepung di daerah Pidi, dia ditangkap. Dia di sana juga digelar dengan namanya Pocut di Bihu, karena tempat perjuangannya itu. Bihu itu ada di Pidi, di sebelah utara daripada Gunung Selawah yang terkenal itu. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan yang ketiga itu, apakah negara Belanda masih mencari berita tentang kayak Pocut Merah Intan ini di Blora itu ngapain aja atau gimana, atau udah dibuang langsung ditinggal gitu aja? Setelah dibuang akhirnya beliau itu di sini oleh bangsa kita itu memberikan perawatan, diobatkan. Yang pertamanya sejak dalam penjara dilihat udah sekarat, kemudian dibawa ke rumah. Dia di sini pertama gini loh, dia datang ke sini silahkan Bupati Blora. Ya, jadi akhirnya dibawa diobatilah karena dia sakitnya sudah sakit sekarat. Jadi beliau meninggal bukan karena ditembak, tapi karena renta, sudah umurnya yang sudah lanjut. Dan anaknya Tuanku Nurdin meninggal di Rembang, sedangkan anaknya Tuanku Budiman dibuang ke Ternado. Bukan, Ternado. Ternado itu adalah di Maluku Utara. Makamnya ada di sana. Sudah ditemukan. Sudah ya. Jadi bayangkan, anaknya satu ada di Rembang, satu dibuang lebih jauh lagi. Kebetulan di Maluku Utara itu banyak memang pejuang-pejuang Aceh yang dibuang, akhirnya kawin beranak pinak di sana. Sehingga di Maluku Utara yang Islami itu banyak orang keturunan Aceh. Ya. Terima kasih ya Bapak. Jadi di sini kami akan menceritakan ulang secara singkat tentang Pocut Merah Intan. Pocut Merah Intan adalah seorang Srikandi dari Aceh yang diasingkan di Blora. Namun perjuangannya tidak dianggap sebagai pahlawan nasional. Jadi itu kesimpulan singkat dari kami tentang sejarah Pocut Merah Intan. Nah, itu tadi video tentang sejarah Pocut Merah Intan yang diceritakan langsung oleh sumbernya, yaitu Bapak Adnan NS, yang beliau ini berasal dari Aceh. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.